Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fikri Fakri dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Permutasi adalah aturan cacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Yang kombinasi merupakan suatu aturan cacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi perbedaan permutasi dan objek itu di penyusunan urutannya. Kalau permutasi itu harus berurutan, kalau kombinasi itu tidak harus berurutan. Kita lanjut. Nah, ini ada dua permasalahan. Coba kita lihat. Permasalahan satu, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemudian susunan pemenang? Nah, permasalahan kedua, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang dikirim? Nah, di antara kedua permasalahan itu, di mana yang merupakan permutasi dan mana yang merupakan kombinasi? Ya benar, permasalahan satu merupakan permutasi. Alasannya apa? Karena pada permasalahan satu itu memperhatikan urutan, yaitu urutannya juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang permasalahan kedua merupakan kombinasi. Kenapa? Permasalahan kedua dapat diselesaikan dengan kombinasi karena permasalahan tersebut tidak memperhatikan urutan, jadi acak. Ini kita masuk rumus permutasi. Secara umum rumus permutasinya yaitu NPR, yaitu permutasi NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Dengan permutasi NR, artinya permutasi R objek dari N objek yang ada, N banyaknya objek keseluruhan, dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau yang diberi perlakuan. Yang kedua, rumus kombinasi. Nah, jika permutasi dilambangkan dengan P, nah di sini kombinasi dilambangkan dengan huruf C. Yang rumusnya yaitu kombinasi C kombinasi N ke R, yaitu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Pertanyaan bisa dibaca di bawah. Yang selanjutnya adalah contoh soal permutasi. Perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi yang berbeda yang kosong. Namun calon yang tersedia sebanyak 9 orang. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu yang mana N-nya dan yang mana R. Nah, dari kasus ini 9 orang itu sebagai N karena jumlah total tersedia, 4 sebagai R. Jadi kita masukkan rumus NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kita masukkan N-nya 9, R-nya 4. 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 4 faktorial. 9 faktorial berarti 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa enggak sampai kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Karena untuk lebih memudahkan menghitungnya kita sampai 5 saja, karena di pembagiannya hasilnya 5 faktorial. Jadi bisa kita coret 5 faktorial yang di atas dicoret sama 5 faktorial yang di bawah, jadi habis. Nah, kita hanya mengalihkan yang di atas sih. 9 dikali 8 kali 7 dikali 6, hasilnya 3000.
masuk contoh soal permutasi kedua. Orang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf. Tentukan bahwa banyak susunan huruf yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Ini kita tentukan dulu N dan R-nya. N-nya itu berarti 8 total, dan R-nya banyak susunan 5 huruf. Jadi kita masukkan saja 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sampai situ saja, karena ini bawahnya juga sampai 3 faktorial. 8 per 5 3 faktorial, kita bisa coret 3 faktorial dan 3 faktorial itu habis. Selanjutnya kita kalikan semua angka yang masih ada. 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 4, dan hasilnya 6.720 cara. Nah, untuk selanjutnya adalah soal kombinasi. Dari 4 rumus yang di terminal akan dipilih 2 untuk berangkat ke Jogja. Berapa cara memilih rumus tersebut? Nah, seperti biasa kita tentukan N dan R-nya. N-nya itu 4, R-nya itu 2. Ini total dari bus itu 4, dan yang dipilih untuk berangkat ke Jogja 2, jadi R-nya 2. Kita masukkan ke rumus NCR 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 2 faktorial itu 2 dikali 1, dan hasil dari 4 kurangi 2 adalah 2 faktorial. Jadi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini kita bisa coret 2 kali 1 ini. Nah, sisa 4 dikali 3 per dikali 2 dikali 1. Hasilnya 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi banyaknya cara untuk menghitung bus yang berangkat ke Jakarta adalah 6 bus. Kita masuk soal kombinasi kedua. Rudi pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudi. Nah, seperti biasa kita tentukan N dan R-nya. Untuk N-nya itu total bukunya 6 jenis, dan R-nya Rudi mengambil bukunya itu 3 jenis buku. Maka kita masukkan dalam rumus 6 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 6 dikurangi 3 faktorial. Nah, kita kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 6 dikurangi 3 berarti 3 faktorial. Nah, selanjutnya faktorial dijabarkan menjadi 6 dikali 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1, dan 6 dikurangi 3 faktorial tadi hasilnya 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini bisa dicoret 3 faktorialnya menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dibagi, ini kan 3 faktorialnya tinggal 1 kita tulis ulang, 3 dikali 2 dikali 1. Sini kita bisa bagi 6 dibagi 3 2, 4 bagi 2 2, sisanya 5, dan 2 dikali 2 itu hasilnya 4. 5 dikali 4 20. Jadi kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudi adalah 20 kombinasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.